Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang kepada para dosen-dosen sekalian. Izinkan kami dari kelompok 12 dari mata kuliah Kewirausahaan 3 untuk mempromosikan produk kami. Kami, kelompok 12, terdiri dari Theophilus Samalelo, Raja Daud Pratama, Richard Michael Duncan, Nicholas Anthony, dan saya sendiri, Satriani Wijaya, dengan dosen pendamping Ibu Erika Adriana. Di sini kami akan mempresentasikan atau memperkenalkan tentang produk atau brand buatan kami yang bernama Humblebee. Apa itu Humblebee? Jadi, Humblebee adalah brand yang kita gunakan untuk tugas KWU3 ini yang berfokus kepada apparel seperti t-shirt, hoodie, kemeja, celana, sepatu, topi, sarung, dan lain-lain dengan tema dan ciri khas pewayangan Jawa. Untuk produk detailnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi pakaian itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, melindungi dari hawa luar. Jadi kita semua kan tahu bahwa kalau kita keluar kita kena panas, kena hujan, kena angin. Nah, pakaian itu melindungi kita dari hal-hal seperti itu. Yang kedua, pakaian itu juga menjadi penunjang penampilan kita keluar. Tentu kita semua ingin kan memiliki pakaian yang modis, yang keren, yang mengikuti style zaman sekarang seperti itu. Terus berikutnya, pakaian ini juga merupakan ajang kita untuk mengekspresikan diri. Dari fashion kita tuh bisa bilang, oh aku ini orangnya kayak gini, aku kalau berpakaian kayak gini, aku tuh orangnya kayak gini, seperti itu. Lalu pakaian juga merupakan ajang untuk menyampaikan suatu pesan. Jadi misalnya di sablonnya ada tulisan apa gitu, itu untuk menyampaikan sebuah pesan seperti itu. Lalu untuk bahan baku dari kami atau supplier kami, yang pertama kami membutuhkan kaos polos, lalu sablon dan juga cat kain, lalu packaging dan label untuk produk kami. Nah, untuk kaos polos kami sudah menemukan beberapa supplier, namanya adalah Tokyo Urban dan juga Galeri Kaos Polos seperti itu. Lalu untuk toko sablon kami belum menemukan yang pas, tapi sudah ada beberapa contoh sablonnya dan kami udah lihat, dan mungkin yang cocok itu sablon Polyflex, jadi tinggal dipanaskan lalu kayak ditempel seperti itu. Lalu untuk packaging dan label kami menggunakan paper bag yang diambil dari toko kardus. Nah, itu bisa di custom, jadi dari luarnya bisa sesuai kemauan yang kelompok kami inginkan seperti itu. Nah, untuk suppliernya kami menemukan ada namanya Dusbox, nama suppliernya seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk proses pembuatan hubah apparel, yang pertama perencanaan produksi. Pada tahap ini biasanya dilakukan diskusi tentang pembuatan desain, penentuan bahan, ukuran kaos, dan jumlah order. Setelah disepakati, maka dibuatlah draft produksi awal yang harus dilakukan. Yang kedua, pemilihan bahan kaos. Kaos pada umumnya dikenal sebagai kaos yang berkos tinggi dan memiliki market yang berbeda bila dibandingkan dengan jenis kaos lainnya. Jadi pemilihan bahannya tidak bisa sembarangan. Diperhatikan, yaitu pemilihan bahan kaos harus disesuaikan dengan budget. Yang ketiga, pembuatan desain. Berlanjut ke tahap pembuatan desain. Jadi tahapan desain ini pada umumnya merupakan tahapan yang gampang-gampang susah, karena desain dapat dikatakan menjadi kunci jualan dari sebuah kaos. Keempat, proses pengemasan produk. Proses pengemasan produk siap jual saat produk telah dibeli konsumen. Packagingnya akan diberikan biasanya berupa kardus atau tas plastik, kertas, dan lain-lain. Packaging yang menarik harus memiliki desain unik dan khas. Setiap desain yang akan dicetak pada dus atau tas kemasan haruslah mencerminkan produk dan menonjolkan identitas produk. Konsumen sasaran. Humblebee menargetkan konsumen dengan demografi usia 20-40 tahun. Hal ini dikarenakan desain Humblebee yang youthful dan cocok dengan jiwa-jiwa anak muda yang ekspresif dan dinamis. Untuk gender sendiri, Humblebee menarik bagi gender laki-laki maupun juga perempuan. Alasan kuat kami mengembangkan ide Humblebee karena di Indonesia jarang ditemukan apparel yang mencerminkan kebudayaan Indonesia itu sendiri. Hal tersebut tentu saja dapat dijadikan indikator bahwa pangsa pasar kaos dengan motif anime wayang bisa dikembangkan.
Alasan lainnya yang membuat dikembangkannya ide ini adalah dilandasi oleh potensi wilayah produksi dan pasar yang strategis. Kaos berdesain wayang dan anime merupakan salah satu upaya untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Kaos ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa keingintahuan dan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap kebudayaan Indonesia. Dengan demikian, diharapkan akan meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia. Lalu kami akan menggunakan produk Hampers.co sebagai merchandise di brand kami. Hampers.co ini adalah hampers bercocok tanaman hias starter pack yang berisi bibit-bibit tanaman hias, pupuk, pot bunga, vitamin, dan juga buku panduan cara bercocok tanaman dengan baik. Produk ini akan berfokus kepada orang-orang yang memiliki niatan untuk bercocok tanam tetapi masih bingung dan tidak tahu. Produk ini juga bisa digunakan sebagai hadiah ke orang-orang terdekat. Sekian dari kelompok 12, presentasi dari kelompok 12. Mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Sandi Sandi Om. Namo Buddhaya.